Nana Irawati. Oke. Thank you. Ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini dia udah masuk majalah guys. Luar biasa ya. Majalah Cerutu ya. Cerutu ya. 2 departemen sih. Oh. 2 departemen ya. 2 departemen. Hureka ya. Istilahnya hureka. Iya. Hore-hore. Berarti kamu anak hore-hore dong. Hore-hore. Jadi kalau sigar tuh lebih khusus ya. Sigar itu lebih ke leisure kalau menurut saya. Bukan addict ya. Bukan addict, Ya. bukan. Kita sebagai produk Indonesia itu kan mencoba memperbaiki semua kualitas nih, ya kan? Baik dari mulai dari cara memproduksinya, penanganannya, sampai pendistribusiannya. Ya memang saya dulu sudah diajarin ya oleh bos yang pertama saya, oleh Bapak almarhum Sugeng Pangestu, ya kan? Halo guys, berjumpa lagi di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode ke-63 guys, masih bersama saya, Anthony Skywalker. Anthony Skywalker. Don't talk, let's dance. Don't talk, let's dance. Ya guys, di 3 episode yang lalu kita podcastnya di luar studio ya. Untuk yang episode 63 ini balik lagi ke studio. Dan hari ini kita mempunyai narasumber yang very special guys ya. Seorang wanita karir ya. Yang mempunyai karir yang luar biasa. Kita sambut ya, Nana Irawati. Oke. Thank you. Terima kasih Mas Antoni sudah mengundang saya ke sini. Oke. Keren banget ya, Nana Irawati ya. Aku panggil Nana aja ya. Siap. So, Nana thank you ya udah ke sini, udah jauh-jauh mau mampir ke sini guys ya. Jadi Nana ini adalah seorang wanita karir yang ini kalau kita lihat gambarnya guys ya, ngeri-ngeri sedap guys ya. Dia bawa daun tembakau di situ. Nah, dan ini cerutu ya. Ini nggak nyangka ya guys ya. Jadi perempuan yang syar'i berhijab, dia pegang cerutu. Ini gimana ceritanya? Ini jadi lagi ngapain? Lagi ngerokok cerutu ya? Istilahnya apa? Minum cerutu ya? Menikmati. Oh, menikmati cerutu. Padahal kalau aku rasain ya pahit-pahit gitu ya. Itu apa sih nikmatnya cerutu? Nikmatnya ada rasanya toh Mas Antoni. Sama Iya. kayak Kalau ngeliatnya kopi, pahit semua. sama kayak kopi. Kalau Ya, Mas ya. Antoni minum kopi tanpa gula, ya kan ada Arabica, ada Robusta tuh. Ya rasanya berbeda-beda kayak gitu juga. Oh, gitu. Jadi cerutu satu sama yang lain juga bedanya dari sana ada daun-daunnya. Ya kita kita sekarang coba telusuri sebenarnya apa sih pekerjaan dia ya. Sebelumnya aku lupa ini ya, aku mau terima kasih dulu ya sama Imoyu ya yang udah endorse kaos ini ya, luar biasa Imoyu. Thank you. Ngomong-ngomong kamu tahu Imoyu itu merek apa? Nggak tahu pasti. Nggak tahu. Itu hanya orang-orang IT yang tahu karena ini mereknya CCTV. Oh, CCTV keren. Ya, semoga kerjasama kita terus berlangsung ya dan CCTV-nya Imoyu tuh keren-keren, warnanya so bright ya dan
klien-klienku yang udah masang Imoyu suka banget dengan, nih gambarnya jelas banget gitu. Oke, thank you ya Imoyu. Nah, kita balik lagi ke Nana nih ya. So, Nana, kamu itu pekerjaannya apa jadi? Gini Mas Antoni, pekerjaan saya itu jualan. Jualan. Sama dong. Marketing dan jualan, sales dan marketing. Dunia ini nggak ada yang nggak jualan, Iya, semua sih. jualan. Jadi apa? Pekerjaanmu apa jadi? Jadi di sini saya sebagai Modern Trade Manager and Cigar ya. Nah, ini ada ini. Nah, ini Ya. aku buka ini. Ya, Modern Trade and Cigar Manager. di sini. Ah. Saya bertugas untuk memasarkan rokok dan cerutu di toko-toko yang modern. Oh ya, di Di perusahaan market modern. di Wismilak ya kamu ya. Iya. Luar biasa ya. Nah, modern tuh yang kayak gimana? Ya, toko-toko yang modern bisa juga di kelas-kelas seperti Horeca, hotel, restoran, dan kafe. Horeca, istilahnya Horeca. Iya, hore-hore. Berarti kamu anak hore-hore dong. Hore-hore. Harus bisa hore. Harus bisa hore ya. Ya, harus bisa hore ya. Nah, itu apa yang dilakukan di situ selain apa ya, cerutu dan sebagainya. Dan Kalau rokok lihat kan ya. 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 Kalau ngerokok kamu juga ngerokok? Kalau ngerokok cuman nyobain aja sih, nggak Nyobain. yang saya penikmat ya. Tapi kalau Cerutu? cerutu saya sudah bisa menikmati. Gitu. Oke. Jadi sebagai penikmat juga nih, bukan sekedar jualan. Jadi di sini kan sebagai Modern Trade Manager saya juga membangun bisnis di distribusi Modern Wismilak Trade. ya? Iya. Jadi Untuk meliputi produk all product. produk Wismilak. Oh, ini kan kalau tak lihat, ini kan aku dapatnya juga dari kamu ya. Modern Trade Manager handle 2, itu maksudnya handle 2 itu apa? 2 departemen sih. Oh. 2 departemen ya. 2 departemen. Ya. Di departemen yang Modern Trade dan Cigarnya sendiri. Jadi kalau yang di Modern Trade kan lebih ke distribusi nih. Nah, distribusi all produknya. Tapi kalau yang di Cigarnya lebih di brandnya. Jadi membangun brandingnya. Oh ya. Luar Gitu, biasa Mas ya. Antoni. Oh, luar biasa ya. Dan ini bukan kaleng-kaleng guys yang aku undang nih. Nah, ini dia udah masuk majalah guys. Luar biasa ya. Ini majalah Ya, salah satu majalah cerutu ya. Cerutu ya. Ya, Online Cigar Universe. Ceritanya kamu bisa kecemplung di dunia ini nih gimana? Sorry. Kamu sekolahnya apa? Saya sarjana sastra Inggris. Wais, gak nyambung juga. Gak diajarin itu ya ngerokok cerutu di situ nggak ya. ada. Kalau Itu nggak salah pengalaman. dosennya ada Bu Wijayanti ya itu Oh ya. iya, Bu Wiwit. Aku masih inget guys. Yang suka kucing ya katanya ya. Iya, betul, masih ingat. Oh, kamu juga ajar dia juga ya? Iya. Wit ya. Aku dulu Keren, bahasa keren. Inggris diajar Wit juga ya. Pantesan orangnya sukses-sukses kayak dia ini guys. Alhamdulillah. Ya itu berkat dukungan dan bimbingan dari dosen-dosen. Wes. Padahal aku dulu sukanya apa? Nganter ini tasnya apa? Tasnya tak ambilin terus Dibawain. dibawain supaya dapat A. Kan kalau Bu itu kayak gitu. Anunya, karakternya gitu. Pokoknya kita servis ya. aja. Oh. Kita servis aja. Berarti jiwa marketingnya udah ada. dari awal ya. Makanya dulu kalau aku dulu apa namanya dosen tuh tak pelajari karakternya. Ini karakternya dia, oh dia memang harus tepat waktu. Kalau tepat waktu, Ya. mau kita jelek mau apa? Betul. Aku ingat ada tuh nama dosen Pak Suko. Kamu diajar Pak Suko nggak? Enggak. Nggak ya Pak Suko itu pokoknya kita nggak boleh di belakang dia. Kalau kita di belakang dia, udah C. Jadi masuk Gitu itu ya? sekali aja, mendingan nggak masuk, udah gitu. Itu ya mesti pelajari. Ada yang Berarti memang kita harus belajar. berdasarkan tempat duduk juga. Enggak juga sih. Enggak juga. Tempat dudukku di depan nilaiku malah jelek. Oh gitu. So, jadi cerita gimana? Kamu sarjana sastra ya, istilahnya. Betul. Kecemplung di dunia ini gimana ceritanya? Ya biasalah, habis kita lulus kuliah dulu ini ya. Lamar-lamar gitu ya, lamar kerjaan. Mana yang kena? Mana yang kena gitu Main ya. togel aja. Ya, tapi alhamdulillah saya di sini nggak berdasarkan lamaran. Oh gitu ya. Jadi ceritanya gimana? Jadi kebetulan saya ditawarin. Dijodohin gitu ya? Iya. Nggak dilamar. Nggak dilamar, ditawarin nih. Kamu ya kan kalau
ya sama kayak dijodohin lah ya. Kalau kita ada misalnya kalau ketemu pasangan kan, oh ini bisa ketemu tiba-tiba gitu ya, entah di mana. Kalau ini memang dijodohin. Ya. Ya itu juga garisnya ya. Dijodohin saya di Bismillah. Gitu. Oh gitu. Dijodohin tuh gimana, cerita detailnya gimana? Kok bisa Aku nggak ngerti kan dijodohin. Kalau pasangan kan aku ngerti ini jodoh apa capres. Kalau yang sekarang itu dijodoh-jodohin. Cocok gak cocok pokoknya jalan. Gimana? Jadi temen aku waktu itu di angin.com ya dulu, apa internet solution lah ya. Yang awal-awal masih pakai grid segala macam tuh, pakai anten. Nah, setelah temenku tuh nawarin, nah ini ada lowongan nih, mau nggak? Gitu. Soalnya bapaknya nyari ya yang bisa bahasa Inggris, bisa ini gitulah ya. Tapi yang nggak reno-reno lah, mengerti toh reno-reno. Oke. Gimana? Ya kebetulan juga ya udah aku mau lagi nggak ada kerjaan, belum dapat kerjaan juga. Ya aku terima. Ya. Berarti kamu sebelumnya pernah ngelamar gitu? Pernah. Tapi nggak masuk? Belum. Jadi udah ya? pada taraf interview tapi belum. Berarti berapa lama kamu sudah berada di Bismillah gitu? Mulai 2002 berarti sekarang, lama juga ya, nggak kerasa ya. 2002 ya. Sekarang 2002 itu aku 2002. sama memulai usaha kayak gini aku. Mulai usaha broadcast itu 2002, berarti sama kamu kerja di situ ya. Wah luar biasa, ya nggak salah guys, dia masuk majalah guys. Tapi yang unik ya inilah ini. Belum. Jadi kalau berkecimpung di cerutunya baru official. Itu di tahun 2011 ya? Iya. Jadi kalau dari penampakan kan dia kayak dosen gitu ya kan, dia cocok ya. Tapi ternyata di cerutu. Terus banyak apa tadi? Horeca. Tipe outlet itu. Ya, jadi dia pasti ke dunia malam juga ya gitu ya. Jadi luar biasa. Ini ceritanya apa ini? Di dalam ini majalah ini apa yang di ya untuk menciptakan bisnis cerutu di Indonesia tuh gimana? Garis besar aja. Garis besar ya untuk saat ini ya. Itu saya memang awal di Bismillah 2002 saya sudah handle untuk Sigar. Kebetulan memang saya sekretaris dari Sigar Manager, betul kan? Jadi saya sudah tahu seluk-beluknya untuk cerutu dari awal ya, dari awalnya Bismillah. Namun dulu itu cerutu Indonesia kurang begitu bagus perkembangannya. Bagus itu dari sisi produk, dari sisi market juga. Karena semua yang tahu cerutu tuh hanya cerutu impor yang bagus, katanya begitu. Oh ya, apa dari Kuba gitu ya? Ya, seperti itulah. Nomor 1 kalau nggak salah Kuba ya? Ya ada Kuba, Dominikan, Nicaragua dan lain-lain lah ya. Gitu. Nah, namun dengan seiringnya Bismillah muncul ini, kita menciptakan cerutu yang bagus dengan kualitas bagus untuk di Indonesia. Nggak kalah sama nggak kalah dari cerutu luar impor gitu. Ya, begitu ya. Apa sih yang membedakan cerutu berkualitas sama enggak gitu? Kalau ngomong wine ya, wine itu kan kayak contoh naruhnya kan nggak boleh begini toh, nggak boleh tegak lurus kan, harus tidur ya kan gitu toh. Makin lama dia makin enak kan gitu. Kalau cerutu gimana? Itu melihat kualitasnya itu bagaimana? Nah, Oke, saya balik lagi dari perkembangan yang tadi ya. Yang perkembangan tadi kan dulu sama sekarang jauh berbeda, dengan banyaknya juga bertumbuh industri cerutu, marketnya pun berkembang dari yang dulu hanya tua ya, sekarang muda juga mereka berkembang ya. Maksudnya sudah mulai belajar cerutu. Oh, Gen Z itu iya, sudah mulai umur 22, 23 itu udah mulai mencerutu gitu kan. Nah, setelah itu kita sebagai produk Indonesia itu kan mencoba memperbaiki semua kualitasnya, ya kan, baik dari mulai dari cara produksinya, penanganannya sampai pendistribusiannya, gitu kan. Kalau mulai dari penanganan, dulu tuh cerutu Indonesia dibilang pahit ya, nggak enak, keras-keras. Nah sekarang sudah mulai kurang konsisten, nggak ada. Nah sekarang sudah mulai. Nggak, malah lebih bagus sekarang. Jadi sudah bisa bersaing lah dengan Dominikan, Nicaragua gitu. Kualitas yang dibilang bagus untuk cerutu itu kita melihat dari daunnya.
ya kan? Oke. Pertama daun. Daun kalau itu daun bagus tapi diolahnya nggak bagus, itu jadi nggak bagus juga kan? Oke. Jadi source-nya harus bagus Ya, ya. pertama source. ya. Oke. Dari source bagus, terus penanganan juga harus bagus. Ya. Jadi kita udah buat nih cerutu udah bagus-bagus ya. Tiba-tiba kita naruhnya juga udah biasa aja naruhnya. Oke, cara menghandle-nya ya. Menghandle-nya. Oke, penyimpanan gitu ya. Kalau nggak salah ada kayak humidity-nya Ya, harus sekian, dijaga. Ya gitu ya. Suhu dan kelembapannya harus dijaga. Suhunya harus berkisar sekitar 21 sampai 24 lah ya. Untuk kelembapan tuh dijaga 65 sampai 70%. Oh, kelembapannya 60 sampai lah. Iya. Jadi kalau ditaruh di Eropa nggak cocok ya. Kalau disimpan harus di Eropa, jadi dia harus kering. melembabkan. Harus ada lembapannya. Oh, Betul. Justru harus lembab ya. Ya, jadi beda sama kerupuk, guys. Kalau Kerupuk kerupuk kering. kalau lembab itu tambah melempem, guys. Kalau ini dia butuh lembab. Bener ya? Kayak kalau kerupuk ditaruh di Eropa, enak aja berapa hari tetap bisa dimakan. Iya. Ya, terus gimana? Jadi kalau Apalagi? cerutu yang dulu tuh saya tahu 20 tahun yang lalu cerutu Indonesia tuh kering-kering. Ah, Jadi I sebelum see. dipakai, aduh kok gini ya, gampang pecah, segala macam keras, terus Iya. disedot susah. Oh ya. Nah kalau yang sekarang udah nggak ada yang kayak gitu. Oke. Sekarang jauh much better lah ya. Itu apa karena juga Mereka perkembangan- belajar. Ya, belajar. Ya, Oke. Kalau yang dulu-dulu kan teknologi juga dari dulu Sama. belum sama aja Sama ya. lah kok teknologi. Paling kalau kelembapan cuma Knowledge. gitu, knowledge-nya ya ya. knowledge-nya Oke. bertambah kan kita melihat. Lagi pula kita knowledge sekarang nggak perlu harus ke Kubah. Oh ya, Kita benar. ngeliat dari YouTube aja udah bisa. Ya betul. Ya, jadi cara penanganan gimana? Betul. Itu sih. Ya. Mereka belajar. Jadi Ah. kualitas sekarang bertambah baik dan menjadi nomor satu buat si penyigarnya ya. Oke. Jadi luar biasa ya guys. Jadi itu yang sudah bisa kamu capai. Makanya kamu masuk ini ya. Masuk majalah ya. Jangan masuk majalah Tempo. Bahaya Tempo Ya, sekarang. learning by doing sih kalau saya. Terus terang nggak ada pelajarannya kan di kuliah. Ya, Nggak betul. ada Betul. pelajarannya. Dan tidak ada kamu tidak cukup belajar di Fakultas Pertanian. Misalkan Iya, gitu. Nggak cukup ya. nggak Karena cukup. mungkin bercocok tanamnya aja yang bisa, tapi how to make bikin produknya berkualitas Betul. itu harus belajar dari itu ya, dari pengalaman tuh. Pengalaman. Makanya jadi kuliah itu nggak jaminan guys. Nggak Buktinya jaminan. dia tuh sastra Inggris kan nggak Melenceng nyampe. banget. Iya kan? Heeh. Ada nggak ilmu kuliahmu yang masuk nih? Paling surat menyuratnya aja ya. Bahasa Inggrisnya Ya, ya. surat menyuratnya Oke, ya. for communication ya, Oh, bla bla ya, bla ya, lah. ya. Pasti kan kamu berkomunikasi dengan orang luar negeri juga, ya kan? Betul. Ya, orang luar sana ya, yang castis ya. Nah, ini ada beberapa gambar. Nah, ini tentang kegiatanmu ya, Nana. Betul. Ini ngapain? Mungkin bisa dijelasin ya sekilas lah. Ini ngapain aja ini? Ini sih lebih ke pengenalan produk. Jadi Oke. kami kalau cara promosi ya istilahnya ya. Promosi untuk sigar karena memang dia niche market ya. Kita lebih personal mengenalkannya. Personal, kita ngundang beberapa orang atau komunitas. Kita kenalkan produk kita, bagaimana untuk menikmatinya begitu. Nah, sekarang kalau aku ngomong sigaret ya sama sigar, kan market yang dibidik pasti berbeda kan? Beda. Nah, itu kalau sigar itu apa, kalau sigaret apa? Gimana? Marketnya seperti apa? Kalau sigaret itu rokok kan ya, Ya. rokok by mesin, dibuat oleh mesin, mass product, dan buatnya juga tone-nya sama ya, istilahnya kalau memang rasa yang flavor ini ya itu. Ya. Kalau dari marketnya, Dari marketnya siapa yang perokok. hisap? Perokok itu kalau dari kalangan semua kalangan Oke. bisa. Kalangan stres ya. Makin stres makin banyak ngerokoknya. Iya, dari atas ke bawah mereka tua muda semua bisa Ya. ya. Jadi kalau sigar tuh lebih khusus ya. Sigar itu lebih ke leisure kalau menurut saya ya. Juga bukan kayak kebutuhan yang kayak rokok. Saya harus ngerokok bangun pagi harus ngerokok Bukan dulu. addict ya. Bukan addict, Ya. bukan. Jadi Kalau menurut saya bukan addict. ya. Kalau rokok kan addict ya. Orang-orang addicted itu ya. Dia lebih ke leisure, apa namanya leisure ya? Refreshing. Refreshing. Ya, otak. Berarti kalau kita kayak ngopi kan supaya ya kira-kira 11-12 ya. Cuman bedanya ini pegang ini kalau ngopi gini. Gitu ya.
Jadi itu kenikmatan, ya, kenikmatan. Ya. Sama perjalanan gimana ya? Kalau dibilang edik bukan edik, tapi kamu bakal ada keinginan kan kayak gini. Aku pengen merasakan yang santai, terus menikmati diri sendiri, terus atau juga mungkin sedang berkumpul dengan teman-teman. Nah, itu sigar di sana. Jadi sigar itu bisa digunakan social life juga bisa. Ya. Dibuat untuk penghilang stres, istilahnya menikmati diri sendiri itu bisa. Nah, aku mau tanya, kamu kan sudah pada level menikmati ya? Ya, Untuk bisa sampai level menikmati itu berapa lama? Pasti pertama kali, 2 kali pasti oh iya. pasti kan ini apa Betul. sih gitu ya? Kan gitu sih. Pertama Sama kayak gini sih. ya, kayak kalau orang bule makan durian. Kan begitu makan durian langsung iya apa ya, gitu tapi ya. gitu Apa nagih. kalau kita nikmati ya. Ya, kita enak udah banget. dari kecil udah tahu durian gitu loh. Tahapannya mungkin agak panjang ya, karena awal saya 2002 itu kan dikenalkan cerutu tapi belum mencerutu ya. Saya hanya handle, saya tahu tuh cerutu bagaimana menghandlenya, ini dibuatnya bagaimana. Nah, mulai saya menyigar tuh mulai 2009 2010 itu mulai nyigar. Itu mulai kenikmatannya ada Nyoba ya? pertama. Oh. Kamu harus bisa. Ya aku dari dulu cuma nyurusin sigar, nggak pernah nyoba. Pertama nyoba. Jadi sebelum disuruh sama bos untuk handle sigar, saya udah nyobain tuh. Nah, yang dicobain cerutu impor lagi ya. Oh iya ya. Ya itu sebenarnya bener lah, bisa komparasi kualitas Iya. toh. Kita udah Nah, sampai seberapa itu betul. sama yang import itu. Jadi saya penasarannya gini, cerutu impor nih kok kayak digadang-gadang banget sih. Kenapa gitu ya? Apanya sih yang bikin yang enak ini bikin apanya? enak? Nah, setelah dicoba dan aku bandingkan dengan waktu itu Wismilak yang masih yang lama ya, beda ya. Ya. Jadi kayak Wismilak itu enak tapi kayak masih mentah. Oke. Ya masih, ya mentah lah ya. Ya. kayak buah tuh masih ada hijau lah. Oke. Nah, kalau ini yang cerutu impor tuh mateng, pulen, gitu loh. Terus kalau nggak salah ini aku itu kalau katanya kalau abunya itu cepet runtuh ya, cepat runtuh itu kualitasnya nggak beres. Itu mitos dong. Oh. Itu berdasarkan konstruksi aja sebenarnya. Let's say gini, kalau cerutu-cerutu yang biasanya itu by machine ya, biasanya dengan rolling yang seperti SKT, itu nggak terlalu solid memang. Oke. Karena dia pakai shot filler. Tapi bukan berarti dia nggak baik. Ya kan? Bagus ini, juga. Ini bahasa-bahasa yang aku nggak ngerti guys ya. Short filler ya, long filler. Filler berarti isi ya? Isi. Ya, okay. Gitu. Agak ini menerka-nerka. Isi yang dirajang jadi shot filler. Gitu. Ya, oke. Jadi ini seperti ini nih apa? Proses apa ini? Kayak contoh kayak gini nih. Itu proses pembuatan cerutu. Jadi pembuatan cerutu yang premium dengan long filler. Nah, itu semuanya dengan handmade ya. Kita gunakan tanpa alat ya. Itu setelah kita rolling, kita digulung daunnya, itu kita masukkan ke dalam molding. Oke. Setelah di molding, bla 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 lah ya, proses 2 hari, habis itu di finish, terus di oven dan di aging. Oh gitu ya. Prosesnya panjang, jadi untuk menjadi cerutu yang premium, let's say 6 bulan lah paling cepat. Oh 6 bulan? Ya. Serius? Ya 6 bulan. 6 bulan. Beda sama cerutu yang tadi mesin aku ngomong. Ya. Kalau cerutu yang mesin 1 hari jadi udah. Kayak panen beras guys. Tapi kita lihatnya kalau beras Nunggu itu kan panen ya. nyetok ada di lumbung mana, tinggal beli kan Terus gitu. itu juga nggak asal-asal gulung loh. Ya. Itu kita masih mencampur ya, ngeblend istilahnya ya, dari daun A, B dan C gitu ya, kita campur untuk menjadikan rasa yang enak. Oke. Gitu. Nah kalau Wismilak sendiri itu kan ada yang pakai mesin ya? Nggak ada. Ada yang Nggak ada. handmade. Untuk Wismilak all semua handmade. Handmade ya. Yes. Itu kayak mobil Ferrari handmade ya. Jadi makanya itu sangat premium ya. Jadi nggak di situ dari segi harga berarti memang eksklusif. Betul, ya? eksklusif. Nah itu yang berarti marketnya memang market Marketnya eksklusif ya. eksklusif juga. Jadi nggak kaleng-kaleng guys gitu ya. Itu mulai dari cocok tanamnya apa? Cuman proses ininya untuk proses tuh? pembuatannya aja. Oh. Kalau cocok tanamnya ya, untuk tembakau yang sudah ready untuk digulung, untuk yang premium, itu minimum 2 tahun loh. Lebih lama lagi. Berarti ya 11-12 sama wine ya. Makanya harganya juga nggak murah ya.
Itu ya karena itu ya. Aging makin lama makin Ya, ini proses mahal. oke, proses-prosesnya kayak yang di lapangan. Nah, itu apa kayak ada daun-daun yang kering itu. Itu ngapain itu? Itu pemilihan warna, Ah, sortir. Jadi itu proses mensortir warna. Jadi untuk warna daun yang sudah dikeringkan, Oke. itu diklasifikasikan lagi berdasarkan warnanya. Jadi ada Oke. yang terang, mungkin warna kuning, warna coklat, warna agak merah, hijau, macam-macam. ya. Itu kalau aku lihat kan semua warnanya coklat. Gimana tuh bedainnya? Beda, ada coklat kekuningan, coklat Oh, gitu hijauan, ya? coklat kebiruan Oh. gitu. Itu sih bukan Coklat kehitaman. nggak buta warna lagi, emang harus tajam. Harus tajam memang. Betul, betul, betul. Ya, jadi gitu guys Makanya ya. nggak ada yang cowok di sana. Oh, Kebanyakan gitu. cewek. Karena memang bukan kebanyakan ya, yang buta warna tuh cowok. Oh gitu. Aceh buta. Cewek buta hati. Oh, buta hati. Ini ada lagi buta hati nih. Nah, ini kegiatannya Nana ya Iya. di dunia gemerlap. Nah, kalau dari gambar-gambar ini memang marketnya memang eksklusif ya. Ya, ini bisa dijelasin nih gambar-gambarnya ini apa aja nih? Ya, kalau dunia malam banget ya enggak lah, kita enggak klub kok itu. Oh, nggak malam banget ya. Enggak. Pagi. Nggak bahaya tuh. Ya cuman itu waktu foto kali gelap mati lampu. Oh gitu ya. Jadi kalau dari sisi ruangannya itu kan eksklusif banget ya, dari sofa-sofanya itu kan cocoknya emang matchingnya Jadi, di sini ya. Soalnya untuk nyigar tuh enak di tempat yang dingin, ya kan. Terus Tapi sofanya yang udaranya enak juga, ya sofanya enak, udaranya juga seger gitu. Kalau Jadi aku nggak yang bahaya. pengap. Bahaya ketiduran nanti. Pokoknya dibuat santai lah, buat Buat santai ya, santai, sambil dengerin relax, musik sambil ya. dengerin musik, bisa ngobrol. Jadi bukan di tempat yang night club bisa kebiar Ya, ya. Musiknya kali yang musik yang gitu. jazz enggak. ya. Ya Musik yang santai, jazz, ya. gitu ya. Ha-ha. Yang easy listening jazz Betul. gitu ya. Jadi kamu bisa ngobrol dengan teman. Iya. Kalau dugem kan Iya, aku bukan. kalau nggak sukanya di klub-klub gitu itu ngomongnya harus teriak-teriak. Nggak enak itu, nggak cocok buat cerutu. Gak cocok ya. Nggak, Jadi nggak cocok. cocoknya memang membangun suasananya seperti itu ya, relax ya. Relax, santai, berteman. Ini kalau misal kamu kan sering ke dunia malam, sering ke lapangan ya, gitu. Itu biasanya apa sih yang kamu hadapi, obstacle, hambatan-hambatan dalam melakukan kerjaan tuh apa yang kamu hadapi biasanya? Ya hambatan utama pertama tuh mungkin komunikasi ya. Oh, katanya kamu pintar komunikasi. Ya, kalau sekedar ngomong lah bisa. Oh, Komunikasi itu yang benar kan berarti mentransfer apa yang kamu inginkan ke orang lain kan gitu ya. Agar orang lain bisa menerima dan yang menerima mungkin kamu. terlalu cerdas mungkin. Iya, kan gitu kan aku pernah ngomong sama kamu. Orang kalau cerdas itu mau nyampein ke orang lain tuh susah. Karena dia menganggap orang itu secerdas dia gitu. Nah, ya apa ya? Dari pengalaman juga akhirnya saya ngerti harus nilai orang dulu memang. Ya harus Jadi menyesuaikan betul. Jadi saya lebih pendengar ya. Pertama kalau saya kenalan mungkin lebih mendengarkan. Setelah mendengarkan, nah udah ada tahap-tahap bisa komunikasi nih, masuk nih. Nah, baru sampaikan aku nih berarti maksudmu. masuk celahnya ke sini nih. Iya. Oh. Jadi kita juga harus ini ya guys ya, mengenali karakter lawan bicara kita ya. Betul. Setelah itu, ini porsinya profesor apa enggak profesor. Jadi kalau profesor ngomongnya pendek-pendek aja dia cepet ngerti gitu ya. Mungkin itu kan ya. Ya, Kemudian kalau yang ini kan, wah ini ya levelnya mungkin ya. butuh effort lebih nih. Ya, butuh belok kanan, belok kiri gitu ya. Jadi, ya itulah, itu juga ilmu guys ya, ilmu komunikasi Ilmu ya. komunikasi. Jadi kita mengenali lawan bicara kita dan bagaimana semudah mungkin ya Betul. kita. Nah kalau kamu kan perempuan berhijab lagi. Kalau kan dunia gitu, ada nggak kamu digodain? Terus Alhamdulillah enggak sih. serius? Ya nggak tahu Kamu ya. hidup di dunia mana sih? Apa saya nggak merasa tergoda? Maksudnya yang godain gitu gini, maksudnya kalau memang godain yang nakal, misalnya kayak ya memang cowok genit ya, kayaknya enggak. Jadi godainnya lebih
berkarakter kali ya mungkin. Ada ya guys ya, godain berkarakter. Godain berkarakter gimana? Oh, jelas gitu ya. Ya kadang boleh nggak ngerti Ini aku kan punya ini. rumah 10 nih. Itu berkarakter nggak? Iya berkarakter. Oh, Jadi berkarakter. jadi berkelas gitu loh. Ya nggak kan? Jadi cara menggoda yang berkelas, bukan Oh. cara goda yang Nggak remeh-temeh ya? Iya. Nggak receh ya Nggak kalau kata receh. bahasa debat kemarin ya. Jadi godaan-godaannya kelas ya, seperti menyesuaikan dengan market cerutunya. iya dong. Karena nah ini gak jelas aku. Emang yang berkarakter tuh ya opus sih. Pengen tahu aku. Gimana Berkarakter contohnya dan gimana? berkelas. Gimana yang berkelas tuh kayak gimana? Ngasih kode-kode gitu. Ini ilmu baru guys, aku Ya, nggak ngerti. cara bicaranya mulai bisa terlihat kan. Oh, ini seperti ingin mendekati atau ingin mengenal saya lebih Lebih pribadi. jauh. Oh. Nah, kayak gitu. Kan ada tuh kan iya. caranya, bukan yang langsung nanya atau senggol-senggol gitu, nggak gitu. Oh, iya. Biasanya kalau cewek sukanya yang gitu kan. Tapi cewek kan sukanya yang gitu kan. Cewek yang mana dulu? Yang berkelas dong. Kan berkelas dan berkelas. Berarti ada yang begitu-begitu. Ada, cuman kalau menurut saya itu tergantung dari ini pembawaan Kamunya diri. ya? Kamunya ya? Iya, pembawaan diri. Kalau kamu oke ya lanjut. Pada saat pembawaan dirimu itu memang ada celah nih, aku juga pingin Aku juga pengen senggol-senggol nih. nih. Ya bisa aja. Bisa Tapi aja. kalau kita enggak, iya secara pribadi kuat ya, ya enggak akan. Ya itu berarti Berlangsung. cowoknya juga cerdas. Dia nggak mau ditolak tuh. Betul. Sakit dong ditolak. Itu cowoknya cerdas, nggak mau ditolak ya berarti. Yang penting jaga diri sih. Ya. Dah. Jadi kamu bisa membawa dirimu. Jadi kan itu tergantung dari posturmu juga kan. Maksudnya bawa dirinya kalau kamu genit-genit gitu. Ya karena Beda. yang kamu hadapi adalah orang-orang yang pola pikirnya lebih intelektual ya. Ya, Intelektual tuh bukan berarti pendidikan tinggi loh guys. Apa cara cara berpikirnya sudah berpikirnya maju ya. maju. Ya itu tadi cowoknya nggak mau ditolak. Akhirnya dia lihat-lihat dulu. Ah ini kira-kira ditolak agak ya nggak akan terusin deh. Soalnya paling anti ditolak. Aku ini yang paling anti ditolak. Saya juga nggak mau ditolak. So itu kalau dari masalah sosialisasi ya, karena kamu kan ya pasti nggak jauh dari hotel Ya. dari pub seperti itu kan gitu ya. Di dunia malam tapi nggak malam-malam banget kan gitu ya. Malah kan private room. Ya. Ya bener nggak? Kalau ngomong apa yang biasa-biasa itu yang apa sih? Anak sekarang tuh ngomongnya apa ya? Mediocre ya. Yang mediocre itu kan ya apa nggak ada private room. Kalau kamu malah private room itu malah lebih bahaya loh. Sebetulnya ya nggak sih? Tergantung buat siapa juga ya. Kalau kita private roomnya itu buat enjoy bersama teman, ngobrol lebih enak, Ya. fine aja. Fine aja ya. Iya. Terus Nothing misalkan happen. ada, kamu cara ngatasinya gimana? Waduh, langsung jurusan karate mungkin ya. Jurus karatenya muncul. Oh gitu, pernah sampai kayak Oh, gitu? enggak. Pernah ya? Enggak, untungnya Ya karena enggak. mereka sopan-sopan ya. Ya alhamdulillah sopan. Yang minum cerutu itu orang-orang yang berkelas. Berkelas itu tadi. Ya, cara berpikirnya berkelas, cara bergaulnya berkelas ya. Ya gitu. Nah, kalau dari barrier masalah keilmuan nih, perusahaan, Mm-mm. ketika kamu mengawali ini apa yang kamu hadapi misalkan? Nggak ada guidance yang baku. Nggak ada guidance yang bagus. Iya. Dan jadi untuk dari cerutunya sendiri, saya harus belajar dari mana-mana, dari pengalaman juga. Dari melakukan. Dari melakukan. Ya. Dari pengalaman. Sebenarnya semua dunia begitu kan? Ya. Ya. Cuman paling tidak kalau marketing dan lain-lain brand itu kan banyak ya. Maksudnya bisa dipelajari semua orang. Sedangkan kalau sigar kan hanya di beberapa tempat tertentu. Nggak semua tempat bisa. Spesifikasinya. Ya, itu yang sulit ya bagi kamu Itu karena yang mungkin sulit. kalau nyari di YouTube pun agak jarang ya. Mm-mm. Kalau kita mau belajar apa nih? Mau belajar nukang aja wes. Mm. Belajar nukang buka YouTube gitu. Aku dulu belajar nukang juga gitu, buka YouTube ada. Tapi kalau sigar agak Saya kurang. malah terbantunya dari YouTube. Oh malah gitu ya. Iya.
dengan niche market ini kalau dari searching kan kamu apapun bisa kamu cari walaupun itu yang langka ya nggak sih? Ya kan, tapi kalau kamu dulu nih, zaman yang dulu kita belum ada YouTube dan lain-lain ini, itu kan saya harus mencari, Iya, gitu kan? Kamu harus visit, agak mahal juga. agak mahal juga visitnya gitu kan, Iya, mencari iya. ilmu ke negeri orang. Waduh, Ya, tapi memang gitu ya. Memang ini ngomong aja kalau di dunia lain ya, bukan dunia lain yang itu, bukan itu ya. Maksudnya kalau kamu di dunia yang di luar cerutu, maksudku sama aja kan sebenarnya. Kamu bisa lulusan sastra Inggris toh, terus tiba-tiba kamu kan nggak bisa memang mengimplementasikan ilmu itu tanpa praktek kan nggak bisa. Kamu harus bisa ahli itu karena kamu praktek, ya. melakukan terus setiap hari kan gitu ya. Tapi once kalau misalnya kalau memang kamu ada di suatu perusahaan, Ya. paling tidak itu ada yang mentransfer ilmu kan? Ya kamu Betul ya? istilahnya babat alas kalau ngomong. Ya, Iya. kalau di sini saya babat alas. Mentransfer ilmunya, ya memang saya dulu dari sudah diajarin ya oleh bos yang pertama saya begitu berkecimpung di Wismilak oleh Bapak almarhum Sugeng Pangestu, ya kan. Saya sudah diajarin tapi hanya sebentar. Ya itu basic ya. Basic sangat basic banget, ya. masih awal dasar. Nah, untuk mencari ini bagaimana Ya, after caranya that ya. itu panjang masih. Sedangkan di perusahaan ini tidak ada yang mentransfer ilmu itu tadi. Tapi kan kamu Jadi harus mencari saya. tapi kan kamu ditransfer ilmunya untuk mencari nggak? Iya, Itu yang betul. penting Itu sebetulnya. itu sih, itu Itu yang yang penting. sampai sekarang saya tuh wah, alhamdulillah banget kalau dulu saya nggak diajarin kayak gini, Ya, saya nggak akan menjadi ya. yang seperti ini. Ya sebetulnya guru kita sama. Guru kita ini Ya sama. inilah saya sebutkan ya, Ya. Bapak almarhum Sugeng Pangestu itu memang guru yang guru besar saya lah. Guru besar. Sebagai Yang bapak juga, Guru sebagai besar guru yang juga. tidak punya ininya profesor apa? Tidak Tidak berlabel. titel, tidak berlabel. Ya sebetulnya sama ya, karena guru kita sama. Jadi kita itu diajarin bagaimana bisa secara mandiri mencari sendiri mengisi otak kita sendiri ya. Jadi jangan sampai kamu tuh bagaikan gelas penuh. Itu yang omongin, yang saya ingat ya. Kamu jangan jadi gelas penuh, percuma. Kamu pinter jadi gelas penuh, nggak akan bisa Ya. dapat Ya. apa-apa. Ya. Tapi kalau kamu sebagai istilah gini, ya ojo keminter lah. Iya, benar. Apalagi orang-orang yang baru ngerti kan biasanya keminter. Betul. Ciri khasnya kan gitu. Udah. Oh, expert di sini udah. Yang lainnya Ya. Jadi gitu. Nah, itu ya. Nah, ngatasinnya ya harus melakukan karena kita akan menghadapi problem-problem itu akan muncul. Ini saya menumbuhkan semangat pada diri sendiri. Jadi kan obstacle tuh pasti banyak ya. Iya, betul. Kamu pasti punya pada saat itu down, pada saat aduh nggak ada yang bantu aku sendirian, ya kan? Ya. Dan kamu harus move on, Ya, harus jalan terus. Kita harus membantu diri kita sendiri ya. Itu yang paling intinya. penting. Yang Ya. saya ingat selalu itu, kamu bisa kerja sendiri, istilahnya ya, memotivasi dirimu sendiri, Ya. menyemangati dirimu sendiri. Iya. Ketika down, ketika sakit ya kamu harus gitulah. Intinya Itu yang terjadi pada saya dari ya itu. Aku paham betul ya, karena memang yang bisa menolong diri kita itu memang kita sendiri ya. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain ya. nggak bisa. Gitu. Dan percaya pada dirimu sendiri kalau kamu bisa. Ya, karena kamu terus melakukan, kamu terus terbiasa menyelesaikan masalah-masalah ya. Kamu malah cari masalah itu ya, supaya makin pinter ya. Jadi itu benar sekali ya. Nah, itu guys ya yang bisa kita ambil pelajaran dari Nana ya, bahwa dia pun harus babat alas dan menolong diri dia sendiri dan mengambil risikonya sendiri ya. Betul. Itu dan ya itu yang tapi akhirnya menjadi ahli dan akhirnya ya itu hasilnya Mas. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar loh, Mas Anton. Ya kan terus toh. Kan Terus. memang kalau masalah belajar tuh belajar nggak ada berhenti. tapi kalau misalkan itu nggak ada hasilnya kan nggak bakalan seperti ini guys ya, nggak akan masuk seperti ini. Jadi itu. Nah, kamu kan seorang ibu rumah tangga juga kan? Ya. Ya, jadi berarti kan kamu pasti kan
anak, punya suami ya. Itu bagaimana mengaturnya? Itu bagaimana? Pekerjaanmu kan cukup sibuk ya. Kamu orang penting gitu ya. Udah jadi selebritis gitu. Dan kamu banyak masuk masuk pub ya kan, masuk dunia malam kan nggak gampang nih. Ini Cuma masuk. Ya maksudnya yang nggak gampang itu kan sebagai laki-lakinya gitu ya. Gimana keluarga itu mensupport kamu itu seperti apa? Apa pernah terjadi misalkan kamu kok kesini gitu? Ya alhamdulillah suami full support untuk kerjaan saya. Terus saya juga alhamdulillah punya 3 anak yang sudah pintar-pintar dan besar deh. Ya. Jadi kok prinsip kami sih simple. Simple itu seperti apa? 1, percaya. Oh percaya ya. Percaya. Udah. Percaya. Loh, iya kan? Ya. Nggak mau ngeributin dan ada pasrah juga ya. Doa Ya, itu kan pasrah ya ya. kan. Kalau udah lepas dari rumah itu kan udah nggak tahu. Ya kan ini kan tadi kan ngomong support dari keluarga. Ya, kalau dari suami dari terutama suami, ya kan anak-anak pasti, ya pasti kan. ada izin dari suami kan. Iya. Dari Pak Agung Pasti. ya. Halo Pak Agung. Nah, kalau yang kedua ya berdoa lah, semua pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, iya. Luar biasa. Nah, arti family buat kamu apa nih? Kamu sebagai kamu ibu rumah tangga juga lah kan ya? Ibu rumah tangga, wanita karir, dan istri ya. Istrinya Pak Agung. Keluarga itu sebagai rumah. Rumah itu sebenarnya bukan bangunan ya. Bukan. Yang penting isinya ya. Isinya ada mobil mewah. Enggak, aku bercanda. Itu juga sih. Itu juga ya. Itu kan include di dalamnya ya. Ya. Jadi apa? Rumah itu Tuh. artinya berarti siapa-siapa yang menghuni ya? Ya tempat di mana kamu bisa nyaman, ya kan? Oke. Damai. Nyaman nih bahasa umum dari perempuan. kamu mau cowok yang kayak apa? Yang nyaman. Ada lagi-lagi itu. Nyaman intinya ya. gitu deh. Nyaman Ya. kan bisa Pernah nggak besar banget. anak-anak protes gitu? Bisa kamu Nggak. kan sering keluar kota ya? Malah pengen ikut mereka. Oh pengen ikut. Iya wis gede-gede ya pengen ibunya dugem sama ibunya. Tapi nggak apa-apa, dugem kalau sama ibunya nggak apa-apa, bagus ya. Bagus malah Jadi diajak kontrol. bareng. Bisa bagus ya. Jadi yang paling ini umur udah kuliah ya? Sudah 20 tahun anakku yang paling besar. Oh iya udah gede-gede. Tak lihat ini. Udah Ya, dong. dulu aku ketemu dia Ciwi-ciwi deh. Masih baby enggak ya? Ya, TK. Ya. Jadi itu support apa? Kalau kamu stres gitu, pulang jadi seger gitu. Jadi seger ketemu mereka, guyon-guyon, ketawa-ketawa gitu. Ya. Dan sering healing ya kalian ya kalau tak lihat sosial media. Ya kebetulan hobinya sama mas suami, anak-anak juga mungkin ya. Jalan-jalan. Oh, Jadi nggak usah kamu planning kemana-kemana. Udah yuk jalan-jalan yuk. langsung Ayo. cus gitu Cus. aja. Oke. Jadi spontan aja kamu mau kemana gitu. Oke. Itu ya keluarga itu sebagai apa ya? Fuel ya apa itu? Refill. Ya refill untuk fuel, Bahan bakar. Bahan bakar ya untuk bisa semangat bekerja ya. Iya, untuk Kalau ya lagi semangat down kamu gitu. hidup, betul. Ya. Itu mereka semua lah. Ya. Jadi membangun bisnis kita harus punya mitra. Mitra itu sama kayak pasangan. Oh ya. Kalau kita nggak kan trust toh. Ketika trust itu ya Nggak kita bisa. dikadalin ya, kita pasti cari mitra baru kan. Hmm. Ya kira-kira kalau pasangan gitu kan. Betul. Ya. Betul. Sama kan kalau misal kita sama pasangan dikadalin. Misal kamu kan udah trust, kamu pergi kemana nih, itu ternyata kamu ketahuan lagi cheating gitu. Ternyata kamu sama orang lain. Iya. Kan akhirnya dia cari kenyamanan baru. Ya akhirnya kepercayaan yang itu ya hilang. Ya, sama. Hilang. Kalau aku sih ngelihatnya sama, karena ujung-ujungnya tuh sama gitu. Dan sama mitra bisnis ya gontok-gontokan juga. Kadang
Ya, jadi kalau ngomong untung rugi ya, itu bukan bisnis menurutku ya. Karena bisnis itu yang utama bukan untung rugi. Apa dong? Ya, itu tadi trust. Trust. Oke. Iya. Karena kalau Sip. trustnya bagus, karena gini, keluarga ya, kamu nggak mikir untung rugi. Kalau kamu trustnya bagus, ya pasti untung kok. Karena apa? Keuangan. Lancar. Kamu lihat, oh dia jujur, dia rugi ngomong rugi. Iya. Ya kan? Bukan masalah, oh ini rugi ya udah gitu tutup nggak. Tapi dia nggak, misalnya nggak bujuk lah gitu. Tapi kalau semua bisa dikemas dengan bagus ya akhirnya ya ujung-ujungnya untung kok. Gitu. Untung kan nggak harus duit kan? Betul. Kayak gini misal aku di musik gitu. Di musik itu aku nggak lihat untung rugi, udah. Aku mencintai pekerjaan itu ya sudah, jalan aja terus. Mau nggak untung mau rugi ya. Kalau cari duit man bisa apa aja kan gitu ya. Bisa. Nah itu kalau menurutku ya. Nah kalau menurut Nana apa definisi sukses itu apa? Sukses. Kalau buat aku sukses itu aku bisa menjadi diriku sendiri sih. Oh, be yourself. Be yourself. Jadi kamu mau kemana juga kamu gampang. Tapi tetap jadi dirimu sendiri. Yaitu kamu nggak terkekang. Itu menurut aku tuh udah sukses. Oke. Berarti nggak gampang juga ya menemukan misalkan pasangan mitra yang bisa menerima kamu bukan apa adanya. Itu beda ya. Be myself. Ya, be yourself ya. Kamu melihat diri kamu sukses nggak sekarang? Alhamdulillah. Saya istilahnya gini, mudah kamu untuk kamu bisa beli ini, bisa beli itu juga udah sukses kan ya. Butuh Jadi, uang lah. Butuh kita. uang kan. Tapi itu uang bukan segalanya. Bukan segalanya. Jadi menjadi dirimu sendiri itu juga kan gini. Kalau aku kepingin healing tapi nggak punya duit, Ya nggak bisa ya healing. nggak bisa healing. Enak aku kepingin healing tapi nggak usah ngeluarin duit. Enak kan? Itu paling enak. Bisa lagi. jadi kalau memang makanya itu kan menjadi dirimu sendiri, kamu bisa mencari jalan kan. Betul. Healing tanpa duit. Itu sih. Ada orang yang punya segalanya tapi nggak bisa menikmati. Nah, Ada orang yang nggak sukses itu menurut ya aku. menurutku nggak sukses sih. Nggak Ya. sukses. Misalkan Buat orang apa? punya banyak harta, akhirnya dia bingung sama duitnya mau ditaruh di mana dia nggak bisa stres. menikmati. Betul. Nah, tips mungkin dari kamu, cara kamu menikmati hidupmu seperti apa? Berusaha, tetap berusaha, bersyukur, berdoa. Syukur. Itu sih, jadi ikhtiar tetap kan harus Dan- berdoa dan harus bersyukur. Dan menikmati aja achievement yang Iya. kita capai Menikmati itu sekarang. dengan bersyukur itu Iya, kan, betul. gitu kan. Percuma kita udah bekerja keras banting tulang gitu kan, tapi nggak dinikmatin, nggak bisa menikmatin. Ya. Kamu nggak bersyukur dong. Ya, betul. Ya aku pernah di titik punya segalanya tapi nggak bisa menikmati. Tapi nggak punya apa-apa tapi sangat menikmati. Bisa menikmati. Nah, Karena yang apa-apa itu disediain orang semua. Lo gitu? iya. Itu kan- iya. itu Jadi kan akhirnya enak ya. kamu, aduh nggak bisa begini, nggak bisa begitu, gitu. Iya, nggak maksudnya disediain sama maksudnya gini ya. Kita itu tadi kalau kamu mau healing, gak ada duit kan gitu katanya gitu ya. Tapi ini healing kamu nggak perlu ngeluarin duit. Nah itu enak banget. Enak banget toh. Terus kamu punya apa sesuatu ya yang kamu bisa nikmatin gitu. Ini nggak dari kantong kita sendiri dan kita nggak minta gitu loh. Itu bagiku sih nikmat banget. Dulu punya semua tapi nggak bisa nikmatin. Nah itu dia. Kamu kan udah ngalamin jatuh bangun ya dalam arti membangun babat alas itu ya. Ya, Pasti kamu kan mengalami ya pukulan kanan, pukulan kiri. mengalami down juga. Ya. Down itu kamu kalau bisa kamu kasih tips ke anak-anak muda sekarang tuh apa yang harus mereka lakukan? Jadi gini, mungkin tips dari aku tuh jangan fokus pada satu hal itu aja. Satu hal tuh maksudnya. Jadi kayak gini, mungkin Nah, kamu fokus sama pacarmu aja gitu. Iya, dia kata putus cinta gitu ya gara-gara si A gitu kan ya. Cari lagi. Jangan terfokus Iya. sakit hati, aku dia bohongin, aku dikibulin gitu ya. Nggak Kibulin usah. ganti. Nggak usah gitu loh. Ya, nggak usah fokus sama
apa pencapaian orang, ya kan? Itu iri dengki dong Iya, berarti. makanya kan. Gak usah fokus ke sana kan, fokus aja sama diri sendiri ya. Fokus pada diri sendiri, mau apa, kemana, ya kan? Tapi yang positif ya, kita harus tetap berpositif pikirannya. Jadi makanya jangan sampai stres lah. Stres itu kan karena dia terlalu terfokus karena akan kesedihannya dia, Betul. ya kan? Sementara hal-hal positif di surroundingnya dia nggak dilihat. Ya. Ada bunga bermekaran indah nggak dilihat sama dia. Seperti itu sih. Ya. Jadi tetap semangat, apapun belajar, jangan berhenti ya. Dari nggak ada pandang usia belajar itu. Sampai tua pun, sampai kamu mati pun masih bisa belajar gitu loh. Ya. 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 Jangan putus asa, semangat itu tadi. Ya. Jangan terlalu fokus sama satu hal. Ya. Dan belajar mengatasi masalah ya. Betul. Selalu harus mengatasi masalah karena hidup itu memang ngatasin masalah ya. Betul. Kalau nggak ada masalah nggak hidup. Ya perbedaan misalkan ada orang miskin bisa ketawa sama orang kaya yang nggak bisa ketawa. Bukan beban dia itu lebih berat, tapi dia Bukan. mampu Mengatasi. masalah dia gitu. Gitu Setuju. ya. Jadi itu ya, luar biasa guys ya. Banyak kita belajar sama Nana ya. Bagaimana cara kita menyikapi apa ya, semua yang kita hadapi ini, baik pekerjaan maupun kehidupan ya. Dan thank you banget ya Nana udah mau mampir ke sini. Sama-sama. Dan mudah-mudahan sering-sering main ke sini kalau ada yang mau disampaikan lagi ya. Siap. Kita belajar bareng nah. Siap, Dan Mas Antoni. itu yang bagus banget buat anak muda ya. Oke guys, jangan lupa ya guys, tonton semua konten-konten Hype Techno YouTube channel ya. Dan ini sudah di penghujung acara guys. Oke, saya Antoni Skywalker bersama Nana Irawati. Kita undur diri dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Your smile is always in my mind. You can call me honey, cause you make me crazy. In my heart, in my soul, your heart will always be mine. I wanna be your baby, that will be not easy. You make me so happy. Your smile is always in